terima kasih atas undangannya. Saya sampaikan kepada Pak Budi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sendiri, nama saya Satrio Adi Wicaksono. Saya bekerja di WRI Indonesia. WRI Indonesia bagi bapak dan ibu yang mungkin belum pernah mendengar, itu adalah singkatan dari World Resources Institute Indonesia. Kami berafiliasi dengan WRI, World Resources Institute Global, yang kantor pusatnya itu ada di DC, meskipun kami adalah yayasan independen Indonesia. Jadi kami menempatkan diri kami sebagai sebuah think tank atau lembaga kajian, tapi juga sebagai do tank pada saat yang bersamaan, di mana kami melakukan implementasi di lapangan juga. Portofolio kami, pekerjaan kami itu di bidang sustainable development dan environment, jadi di nexus di antara keduanya. Makanya kami banyak bergerak di bidang kehutanan, energi, perkotaan, iklim, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri kami masih cukup baru. Kantor kami berdiri tahun 2015, kantor WRI Indonesia. Jadi ini kami memasuki tahun ketiga kami sekarang. Dan pada siang hari ini saya akan berbicara mengenai salah satu project yang kebetulan saya menjadi manajernya, saya menjadi lead personnya. Ini adalah bagian dari project global mengenai restorasi hutan dan bentang lahan. Jadi bahasa Inggrisnya itu adalah FLR, Forest and Landscape Restoration. Buat bapak dan ibu yang mungkin cukup mengikuti dunia kehutanan, FLR ini akhir-akhir ini menjadi suatu hal yang cukup banyak dibicarakan juga, sama seperti Red Plus. Saya akan ceritakan sedikit kenapa, dan kemudian saya juga akan bercerita mengenai salah satu tools atau perangkat yang dihasilkan oleh WRI dan IUCN sebenarnya. Namanya itu adalah ROAM atau Restoration Opportunities Assessment Methodology. Nah, di bahasa Indonesia itu menjadi MEKAR, metode evaluasi kesempatan restorasi. Kebetulan di depan saya juga tadi naruh buku pedoman MEKAR dalam bahasa Indonesia. Jadi bapak dan ibu silahkan kalau mau mengambil buku tersebut dan kemudian sambil baca-baca ketika saya menerangkan mengenai metode tersebut, ceritanya bagaimana metode tersebut ada, dan kemudian pengaplikasiannya di Indonesia. Jadi saat ini sedang dilakukan implementasinya di Sumatera Selatan dan Jambi, dan saat ini masih berlangsung. Saya akan sedikit cerita mengenai hasilnya, tapi mungkin sebenarnya tidak sedalam apa yang saya harapkan pada saat ini bisa saya berikan, karena sebelumnya ketika saya menulis abstrak saya kira analisisnya banyak yang sudah selesai, tapi banyak yang belum juga, tapi nanti akan saya tunjukkan. Jadi sekarang saya ingin cerita dulu mengenai FLR atau Forest and Landscape Restoration. Apa sih restorasi itu? Kenapa restorasi itu penting? Jadi kalau kita lihat, saya akan bicara dari segi global terlebih dahulu. Pertama tentunya kita tahu tekanan akan lahan makin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Dan kita tahu juga konsumsi akan meningkat. Ini dari perhitungan WRI, konsumsi akan meningkat hingga 69% oleh penduduk dunia pada tahun 2050. Nah, kalau kita lihat sendiri kualitas lahannya itu sebenarnya makin lama makin menurun. Ketika saya berbicara kualitas, yang saya maksud di sini itu adalah tingkat degradasi dan deforestasinya. Nah, kalau kita lihat ini data dari FAO sampai tahun 2011, berapa banyak sih yang terdeforestasi atau terdegradasi gitu. Jadi 47% hutan terdeforestasi dan terdegradasi sejak tahun 2000 hingga tahun 2011. Ini data global. Sekarang kalau kita lihat juga tingkat degradasinya itu setinggi apa sih? Sepertiga lahannya itu di tingkat global itu dari lahan hutan ini mengalami degradasi pada tingkat sedang atau tinggi. Kalau bahasa Indonesianya mungkin bapak ibu yang cukup familiar dengan linggonya KLHK, ini sama dengan lahan kritis misalnya, lahan yang terdegradasi itu. Nanti juga saya akan masuk ke sana. Kemudian sekarang kita bicara mengenai dampak ekonomi dan sosial dari lahan yang terdeforestasi atau terdegradasi itu, terutama di kawasan hutan. Kita tahu banyak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, dan kalau kita lihat dari poverty levelnya, yang paling terdampak
terhadap degradasi lahan itu adalah yang kalau kita lihat paling tinggi ini warnanya ini sebenarnya corresponding dengan yang sebelumnya. Yang warna yang tadi ini yang paling terdegradasi di sini, kemudian yang cukup tinggi sedang di sebelah sini. Nah, kita bisa lihat kalau itu ada dilihat dari kurva batang ini yang paling terdampak adalah masyarakat miskin di tingkat global. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat data global juga, hilangnya tanah, arable land sebenarnya, tanah yang dapat ditanami per kapita per tahun itu, kalau kita rata-rata itu mencapai 46 meter persegi. Jadi ini hasil yang cukup tinggi juga, kebanyakan itu di Afrika, tapi kita bisa lihat juga di Southeast Asia itu paling rendah sebenarnya. Tapi tentunya nanti akan kita tunjukkan data juga untuk Indonesia, dan itu lumayan tinggi sebenarnya. Kemudian berikutnya, kalau kita bicara mengenai restorasi, tadi kan kita tahu bahwa lahan di dunia ini ada yang dipakai untuk pertanian, untuk perkebunan, ada yang untuk agroforestry, ada yang terdeforestasi, terdegradasi, dan hutan juga. Jadi ini saya berbicara secara umum lahan hutan ya, dan lahan agriculture. Kalau kenapa kita perlu merestorasi? Karena kita melihat dari jumlah lahan terdegradasi dan terdeforestasi yang begitu tinggi tadi itu sebenarnya bisa dialihfungsikan, kita kembalikan fungsinya dan produktivitasnya supaya misalnya pertanian dan perkebunan, lahan hutan dan perkebunan lebih besar lagi supaya bisa mencukupi kebutuhan nutrisi manusia, konsumsi manusia di masa yang mendatang. Kemudian kita banyak bicara tentang agroforestry saat ini, yang kehutanan sosial, kalau Bapak ada dulu sering dengar juga. Di tingkat global pun community based forestry management juga banyak dibicarakan, dan yang terutama juga kita ingin supaya jumlah hutan kita, yang hutan konservasi, hutan terproteksi itu juga makin bertambah. Kemudian kalau kita bicara restorasi, jadi FLR itu saya bahasakan Indonesia jadi restorasi hutan dan bentang lahan atau rentang. Definisinya ini juga definisi yang dipakai oleh IUCN, WWF, dan lembaga global lainnya. Sebuah proses panjang untuk meningkatkan fungsi ekologi sekaligus kehidupan masyarakat di hutan dan bentang lahan terdeforestasi atau terdegradasi. Jadi kalau kita lihat di sini, restorasi ini berkaitan sama banyak fungsi ekologis, misalnya fungsi jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, energi, karbon, dan iklim, tapi juga terkait dengan fungsi fungsi sosial dan fungsi ekonomi pangan, kemudian sosial budaya, ekonomi. Dan ketika kita merestorasi, tentunya banyak hal yang perlu kita lihat juga, termasuk yang tadi saya sebutkan, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan politik. Saya akan ceritakan lebih jauh juga tentang ini, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah restorasi ini sebenarnya adalah suatu hal yang multidisiplin, melibatkan banyak pemangku kepentingan dan melibatkan banyak sekali disiplin ilmu yang berbeda gitu. Berikutnya, ini prinsip-prinsip dalam restorasi ini berasal dari kajian ITTO, kajian IUCN, dan WRI. Ketika kita berbicara restorasi sekarang ini tuh berarti kita bicara dalam konteks lanskap atau bentang lahan. Kemudian apa sih yang sebetulnya restorasi itu? Restorasi tujuannya adalah memulihkan fungsi bentang lahan. Jadi tidak semata-mata mengembalikan misalnya pohon atau mengembalikan ke kondisi semula, tapi kita melihat fungsi dari bentang lahan itu sendiri. Kemudian kita tentunya ngomong win-win multiple benefits, win-win solution, dan lain sebagainya. Kita melihat berbagai pertimbangan pilihan strategi, tidak cuma satu saja. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, kemudian harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal, menghindari kerusakan fungsi lebih lanjut di masa yang akan datang, dan pengelolaan restorasi itu harus secara adaptif melalui pemantauan dan evaluasi partisipatif juga. Jadi intinya, rentang atau restorasi hutan dan bentang lahan ini bukan hanya sekedar menanam pohon, tapi juga merupakan upaya untuk mendapatkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan ekologi. Jadi kalau kita lihat, mungkin di beberapa tempat wide scale restorasi berskala luas itu bisa diterapkan
Tapi di banyak tempat itu kan tata guna lahan sudah sedemikian kompleks, di mana restorasi dengan tipe mozaik, di mana misalnya ada pasture-nya di sana, kemudian agricultural land menjadi bagian dari landscape-nya, itu harus menjadi bahan pertimbangan juga oleh para pemangku kepentingan di suatu lanskap. Nah, ini peta yang dihasilkan oleh WRI dan IUCN 4 tahun yang lalu. Jadi kalau dari perhitungan kami, ada lebih dari 2 miliar lahan terdeforestasi dan terdegradasi dunia yang berpotensi untuk direstorasi. Kalau kita lihat, nah sekarang itu tantangannya adalah gimana kita mengubah peta yang global tadi yang 2 miliar yang cukup generik menjadi suatu data atau peta yang lebih spesifik dan lokal, yang lebih granular, sehingga kita bisa mengidentifikasi untuk masing-masing negara dan juga masing-masing lanskap atau bentang lahan itu aksi atau strategi kunci dan lanskap prioritas di mana restorasi mesti dilakukan itu seperti apa saja dan di mana saja. Nah, karena itulah sebelum saya masuk ke mekarnya sendiri, saya juga mau bicara mengenai opsi-opsi tadi. Tadi kan menyebutkan opsi atau strateginya seperti apa sih? Nah, ini kalau berdasarkan ilmu ekologi, ini sebenarnya restoration staircase. Jadi pilihan atau opsi restorasi itu macam-macam. Mulai dari, kan jenis restorasi macam-macam, mulai dari reklamasi lahan bekas tambang, rehabilitasi lahan, warna tani, penghutanan dengan spesies asli, kemudian regenerasi alami dengan bantuan, dan regenerasi alami biasa aja. Nah, ini kategori ini memiliki berjenjang, jadi memiliki tingkat pemulihan fungsi lingkungan yang berbeda-beda, biaya dan waktunya untuk melakukannya juga berbeda-beda, degradasi atau kerusakan lingkungan juga berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya, reklamasi lahan bekas tambang ini tempatnya ada di sini. Ini kita tahu bahwa biasanya kalau tambang degradasi atau kerusakan lingkungannya kan besar banget. Nah, itu juga pemulihan fungsi lingkungan yang bisa diharapkan dari situ sebenarnya tidak sebesar misalnya dengan regenerasi alami yang mungkin masih banyak yang bagus, tapi ada beberapa pohon yang rusak gitu misalnya. Jadi pemulihan fungsi lingkungannya cukup rendah. Dan kalau kita lihat dari segi biaya dan waktu, itu cukup tinggi sekali. Selain lama, harganya pun cukup mahal juga gitu. Jadi opsi-opsi seperti ini juga harus menjadi pertimbangan ketika para pihak merencanakan restorasi di suatu landscape, atau bagaimana KLHK misalnya menentukan tempat untuk merestorasi itu di mana saja sih. Nah, restorasi ini bukan hal yang sulit dilakukan atau bukan hal yang baru. Dari dulu sebenarnya sudah banyak gitu. Kita lihat contohnya ini Korea Selatan di tempat yang sama tahun 1960 ketika masih perang Korea dibandingkan dengan tahun 2000, tutupan hutan meningkat dari 35% ke 64% nationwide. Pada saat yang bersamaan dengan perampatan hutannya meningkat itu, populasi meningkat 2 kali, ekonomi meningkat 25 kali, bagian dari Asian Miracle kan. Kemudian di tempat lain misalnya, sebagai contoh di Niger di Afrika, itu ya banyak tempat-tempat yang sebelumnya terdegradasi, kemudian direstorasi menjadi agroforestry atau warna tani, sehingga bermanfaat bagi penduduk di sana, bagi ketahanan pangan mereka. Kemudian contoh lain yang sering dianggap berhasil, tapi juga banyak perdebatan sebenarnya kenapa itu bisa berhasil, dan cara-cara yang dipakai adalah di Cina, di Loess Plateau. Ini dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, sebenarnya tahun 99, yang ini tahun 2005. Dan ini tujuan yang dilakukan adalah supaya erosi tanahnya berkurang, dan memang kalau dari hasil penelitian erosi tanahnya turun drastis, sedimentasi juga berkurang. Jadi airnya yang sebelumnya banyak berisi partikel-partikel sedimen yang tererosi jadi berkurang. Dan pada saat yang bersamaan itu karena banyak juga pertanian yang dikembangkan sebagai bagian dari restorasi, tingkat kemiskinan juga berkurang bagi orang-orang yang tinggal di sekitar Loess Plateau. Nah, sekarang tadi itu sedikit gambaran pada tingkat global. Kalau kita mau mengimplementasikan restorasi di suatu landscape, apa aja sih pertanyaan-pertanyaan ini? Contoh-contohnya, bagaimana mengidentifikasi peluangnya, di mana saja area prioritas
restorasinya, pilihan atau opsi restorasi yang cocok seperti apa. Kita harus tahu pemangku kepentingannya siapa saja dan kebijakan seperti apa yang dibutuhkan untuk suksesnya restorasi. Sekarang saya ingin masuk ke mekar. Mungkin Bapak dan Ibu kalau sudah ada yang ngambil bukunya di depan bisa sambil baca juga. Tapi pada dasarnya mekar ini diharapkan dapat memberikan masukan analitis yang relevan dalam kebijakan nasional maupun subnasional terkait tata guna lahan. Kemudian biasanya kan ada data-data yang masih kurang gitu. Harapannya ketika kita melakukan implementasi rentang data-data atau gap tersebut, informasi pemohon pedesaan, ketahanan pangan, energi bisa sekalian melengkapi melalui metode ini. Kemudian pada dasarnya ini adalah suatu kerangka kerja, jadi suatu framework yang cukup komprehensif dan melibatkan banyak pemangku kepentingan supaya kita bisa mendapatkan mengidentifikasi peluang atau kesempatan restorasi yang terbaik. Kenapa mekar bisa muncul? Ini berdasarkan apa sih? Ini adalah berdasarkan dari tahap pengembangan dan uji coba yang dilakukan di beberapa negara, di Ghana, Meksiko, di Rwanda dan Guatemala juga gitu. Dan ini kalau kita lihat ini masih dalam tahap uji coba, bahkan sekarang pun masih edisi uji coba juga. Jadi kami selalu tertarik untuk mendengar feedback dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai bagaimana caranya supaya mekar ini bisa lebih adaptif lagi, lebih bagus lagi ketika diimplementasikan. Nah, saat ini kan kami sedang mencobanya di Sumatera Selatan dan Jambi, dan dari sana itu juga sudah ada beberapa pembelajaran awal yang kami dapatkan. Berikutnya ada 6 komponen utama dari mekar. Yang pertama, pelibatan pemangku kepentingan, karena kita tahu restorasi itu adalah suatu hal yang cukup multidisiplin. Kemudian pemetaan geospasial, kemudian analisa ekonomi, analisa karbon, analisa enabling conditions, faktor pemungkinnya, sama analisa pendanaan. Karena kan mekar ini adalah tools perencanaan, tapi untuk melakukan implementasinya tentunya kita juga harus berpikir ke depan pendanaannya akan dari mana. Berikutnya proses mekar sendiri ada 3 tahapan atau fase. Yang pertama persiapan dan pendanaan, pengumpulan dan analisis data, kemudian hasil dan rekomendasi. Persiapan dan perencanaan itu cukup umum, kita bicara mengenai pendefinisian masalah, pengeluaran, cakupan, dan opsi restorasi kayak seperti apa saja gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, tantangan tata guna lahan di suatu tempat itu kan nggak bisa dipukul rata antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, tergantung fungsi yang diinginkan, yang ingin dipulihkan itu seperti apa gitu. Jadi mungkin di suatu tempat fungsi yang diharapkan dari restorasi itu adalah untuk mitigasi erosi, tapi di satu tempat yang lain misalnya untuk mengatasi masalah penurunan produktivitas tanah. Nah, ini misalnya contohnya saja bagaimana restorasi ini sebenarnya terkait dengan target-target nasional, target ekonomi di Rwanda. Jadi restorasi di sana dilakukan itu supaya target-target nasional terkait hutan, terkait energi, terkait air dan pangan itu juga bisa tercapai gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai target restorasi nasional gitu, misalnya di Indonesia, itu bisa sekaligus untuk memitigasi emisi karbon gitu misalnya, atau misalnya pemenuhan target Aichi biodiversity target pemerintah Indonesia. Jadi kita harus memikirkan semua target atau tujuan yang terkait dengan restorasi. Kemudian pelibatan pemangku kepentingan, kita menggunakan suatu tim sebenarnya yang tidak begitu banyak orangnya, tapi di situ biasanya ada ketua timnya, ada ahli sistem informasi geografinya, ahli ekonomi, spesialis tata guna lahan dan lingkungan sosial, spesialis keuangan dan lain sebagainya untuk melakukan berbagai hal yang disebutkan di sini, yang tadi sudah saya sebutkan juga sebelumnya, misalnya valuasi ekonomi, pemodelan karbon, biaya manfaatnya seperti apa, analisa sosial ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian mendefinisikan keluaran dan cakupan kajian. Ini tadi juga saya sudah singgung sedikit. Sebenarnya yang dibutuhkan dari suatu negara itu apa sih, dari berbagai step
mekar tadi, yang ada yang untuk lebih ke ekonominya, ada yang lebih ke metaannya, kan di beberapa negara mungkin ada yang suatu komponen itu sudah banyak datanya, tapi di negara lain belum banyak. Nah itu kita lihat yang keluaran yang harus diutamakan untuk mendukung tujuan melakukan aplikasi mekar itu seperti apa. Kemudian pemilihan cakupan geografis tentunya juga penting. Bisa di seluruh negara, jadi di Ghana, di Rwanda yang dilakukan URI itu untuk satu negara, tapi bisa juga seperti yang dilakukan di Indonesia saat ini. Kami sedang mencobanya di tingkat landscape di Sumatera Selatan dan di Jambi. Ini sebagai contoh aja bagaimana kita mensertifikasi kawasan kajiannya itu. Tentunya kita tidak hanya melihat karakteristik geofisik atau agroekologis, tapi juga melihat dari segi jurisdiksi juga gitu. Misalnya kabupatennya dan lain sebagainya, dan juga karakteristik kunci seperti tutupan lahan, kerapatan populasi, dan lainnya. Kemudian berikutnya, nah ini identifikasi opsi rentan untuk di suatu bentang lahan itu seperti apa sih? Itu kan bisa terdiri dari berbagai macam pilihan gitu. Bisa berupa silvikultur atau pengayaan, bisa regenerasi alami, bisa asri atau wanatani, bisa mangrove dan lain sebagainya. Ini juga menjadi bagian dari metode evaluasi kesempatan restorasi ini. Kemudian berikutnya, ya ini masih mirip dengan yang tadi. Di wilayah hutan itu intervensinya seperti apa, di area pertanian seperti apa, di lereng, sungai, rawa, area pesisir seperti apa. Ini menjadi bahasan dari tim yang melakukan tentang tersebut tadi. Nah, di Ghana misalnya kita bisa mendapatkan, contohnya di sini kita bisa mendapatkan list dari berbagai opsi intervensi restorasi yang ada berdasarkan tata guna lahan saat ini gitu. Misalnya untuk yang agroforestry itu kan bisa didetailkan lagi gitu. Misalnya agroforestry-nya itu apa? Penanaman tumpang sari antara kakao misalnya dengan jagung atau tanaman lain. Kemudian silvopasture, bagaimana menggabungkan misalnya penanaman suatu tanaman komoditas dengan peternakan gitu misalnya. Ini menjadi hal yang bisa harus dipertimbangkan juga ketika melakukan analisa metode evaluasi kesempatan restorasi ini. Nah, fase keduanya itu adalah pengumpulan dan analisa data. Itu mulai dari kita mencari tahu sumber datanya sudah lengkap atau belum, apa yang perlu dicari, analisa spasial, ekonomi, karbonnya perlu dilakukan juga, dan termasuk di sini ada analisa faktor keberhasilan kunci. Ini lebih ke kajian legal dan kajian sosialnya juga. Dan terakhir ada analisa keuangan. Kalau kita lihat pengumpulan data, kan restorasi bukan topik baru juga, dan seringkali dari zaman dulu itu sudah ada proyek yang terkait restorasi tapi dengan nama yang berbeda. Nanti juga saya akan ngomong dalam kaitannya dengan konteks Indonesia. Tapi ini sebagai contoh gitu, ini di Afrika gitu kan sudah banyak proyek-proyek yang berlangsung sebelumnya. Ini data-data dari proyek-proyek yang sudah ada itu tentunya harus dimasukkan juga gitu untuk pada tahap ini. Kemudian tadi sumber datanya seperti apa? Datanya tentunya yang kita butuhkan data fisik dan ekologi, sosial ekonomi, kebijakan, legal dan kelembagaan juga. Kalau itu sudah ada, tentunya kita pakai yang sudah ada. Kita tidak ingin reinvent the wheel kan. Tapi kalau belum ada, tentu diperlukan upaya khusus, misalnya survei tambahan, question dan lain sebagainya untuk mengambil data yang belum tersedia. Analisa spasial ini tentunya kita butuh juga supaya kita bisa, karena ini terkait dengan sistem informasi geografis atau GIS, semua kita bicara peta. Jadi peta yang menjadi mata uangnya ketika kita berbicara dengan banyak pihak, di mana sih restorasi yang dilakukan dan seperti apa berdasarkan tata guna lahan yang ada dan tata guna lahan di masa depan yang diinginkan. Kebetulan ULI sendiri kuatnya itu adalah di bidang analisa spasial. Kalau Bapak dan Ibu mungkin pernah melihat Global Forest Watch, di mana data-data tutupan hutan itu bisa diakses secara terbuka untuk negara-negara tropis termasuk Indonesia. Kita banyak mengandalkan data-data seperti itu, termasuk juga untuk melihat potensi tentang ini gitu.
Nah ini contoh aja apa di Meksiko dari hasil mekar, aplikasi mekar atau Roam, itu kita bisa tahu apa area yang punya potensi besar untuk pelaksanaan restorasi itu di mana aja sih. Ini semakin gelap warnanya itu semakin besar potensinya ini untuk Meksiko contohnya, satu negara. Kemudian analisa ekonomi, jadi seperti biasa cost benefit analysis. Buat kami penyusun metode evaluasi kesempatan restorasi ini adalah suatu analisa penting karena bisa memberikan playing field yang rata untuk membandingkan nilai-nilai pasar maupun non pasar gitu sih. Dan pada saat yang bersamaan kita memvaluasi produk serta jasa ekosistem yang mendukung sektor-sektor penting lainnya. Kadang-kadang ketika kita berbicara dengan berbagai stakeholders, kayak mereka tidak sadar kan tentunya sebenarnya berapa besar sih manfaat yang bisa didapatkan dari restorasi. Yang dengan melakukan analisa CBA ini adalah suatu hal yang kami pikir sangat penting untuk melakukan kajian restorasi. Jadi kita bisa melakukan perbandingan antara restorasi dengan mungkin business as usual, atau ketika tanahnya tidak direstorasi tapi digunakan untuk tata guna lahan yang lain, itu kita bisa melakukan analisanya secara fair, secara adil. Tentunya kita melihat macam-macam yang kita lihat dalam hal cost-nya. Misalnya tentunya ada opportunity cost, ada transition cost, ada implementation cost-nya juga berapa. Berikutnya ini sebagai contoh aja, ada pengembangan lanjutan dari CBA gitu yang sudah dikembangkan WRI, IUCN dan beberapa mitra lain gitu. Misalnya kami membuat peta tematik analisa ekonomi di mana kami bisa melihat valuation dari jasa lingkungan sama trade-off-nya apa, dan dari suatu hal yang lebih komprehensif melihatnya. Nah itu analisa ekonomi. Berikutnya analisa karbon. Untuk analisa karbon sebenarnya banyak di sana metode yang bisa digunakan, tapi kami banyak menggunakan metode estimasi IPCC karena ini yang berlaku secara global. IPCC ini Intergovernmental Panel on Climate Change. Mereka juga sudah membuat kriteria bagaimana sih mengukur besaran karbon dari biomasa di atas dan di bawah tanah gitu. Dan ada beberapa tipe pemodelan, tier 1, tier 2, tier 3 ini merujuk kepada sistem inventarisasi karbon yang tingkat akurasinya itu berbeda-beda. Yang tier 1 ini yang paling simple gitu. Jadi menggunakan misalnya emission factor berapa, tinggal kita kalikan dengan jumlah lahan yang ingin diubah berapa, itu langsung kita bisa dapat angkanya. Tapi di luar sana ini banyak sebenarnya analisa karbon yang bisa dipakai, termasuk untuk misalnya jual beli karbon credit mechanism sebagai contoh. Nah ini estimasi potensi penyerapan karbon dalam juta ton CO2 dari berbagai opsi intervensi restorasi. Ini contohnya untuk di Afrika. Jadi kami juga melakukan pemodelan itu untuk Afrika. Kemudian ini kurva pengurangan karbon akibat restorasi dan biaya manfaat terkait. Jadi kita bisa lihat di sini manfaat bersih. Jadi potensi penyerapan CO2-nya itu berapa dari masing-masing intervensi restorasi, dan manfaatnya dari ketika itu sudah dievaluasi dalam sedis Ghana, mata uangnya Ghana itu berapa. Nah kalau kita lihat di sini yang paling luas sebagai contoh ini yang AF depannya. AF ini agroforestry. Jadi manfaat karbonnya yang bisa didapatkan, penyerapan karbon yang bisa didapatkan dari restorasi dari agroforestry itu tinggi, tapi biayanya itu juga tidak terlalu tinggi di sini. Berikutnya diagnosis faktor kunci pendukung restorasi. Jadi di sini ini kami melihat beberapa pertanyaan kunci yang kaitannya dengan yang memotivasi orang melakukan restorasi itu apa aja sih? Faktor-faktor pemungkinnya untuk restorasi itu apa aja?
untuk mendukung implementasinya biar sukses itu seperti apa aja. Yang kami lakukan adalah kami punya questionnaire yang kemudian dipakai bersama oleh para pemangku kepentingan, didiskusikan bersama. Kemudian jawabannya itu nanti biasanya untuk memudahkan kita pakai sistem traffic light, ya, tidak, mungkin. Kalau yang jawabannya iya, itu kita kasih warna hijau, yang kuning itu yang maybe, yang merah itu yang tidak gitu. Jadi contohnya misalnya sebagai contoh gitu, apakah masyarakat apakah kebijakan selama ini yang ada itu sudah mendukung restorasi atau enggak. Itu biasanya ada misalnya pertanyaan mengenai tenurial. Apakah faktor tenurial di suatu tempat itu sudah jelas sehingga restorasi bisa dilakukan? Kalau itu sudah jelas, itu misalnya regulasinya mendukung baik di tingkat pusat, di tingkat daerah, misalnya di kabupaten atau provinsi, kalau sudah jelas itu berarti warna hijau. Tapi kalau belum, itu warna kuning. Nah di situ tapi kita tentunya ada narasinya. Kira-kira kenapa ini masih warna kuning, kenapa ini masih warna merah gitu. Jadi ini sebagai contoh untuk memudahkan kita ketika memutuskan opsi restorasi yang tepat seperti apa sih gitu. Ini contoh juga sama seperti yang tadi ketika kita melakukannya di Rwanda. Kemudian berikutnya analisa keuangan dan pendanaan. Kalau kita mau mendukung strategi restorasi, tentu kita harus melihat sumber pendanaan yang memungkinkan untuk membiayai itu dari mana aja. Apakah dari lembaga donor, dari dana multilateral, dari CSR-nya perusahaan, dari perorangan atau warga, itu harus menjadi bahan pertimbangan. Kita lihat yang kira-kira ada, sudah ada apa aja, atau yang kedepannya kira-kira akan ada seperti apa. Tentu kita harus melihat mekanismenya juga, gitu. Apakah itu pinjaman, obligasi, hibah, dan lain sebagainya. Kemudian manfaatnya, dan atau misalnya apabila ini terkait dengan penjualan hasil hutan bukan kayu atau hasil hutan kayu dari suatu tempat yang direstorasi, kita juga mesti melihat apakah pasarnya ada atau tidak. Gitu. Kemudian dari segi jasa lingkungan, ini kan terkait tadi dengan cost benefit analysis, itu manfaatnya apa aja sih. Kemudian dari situ sumber pendanaan yang mungkin bisa terkait dengan payment for ecosystem services gitu misalnya. Ini juga menjadi bahan pertimbangan. Caranya seperti apa, jalur pendananya seperti apa, itu juga hal yang dibicarakan dari MEKAR ini, metode evaluasi kesempatan restorasi. Terus fase yang terakhir adalah kita bicara mengenai hasil dan rekomendasi, kita bicara mengenai validasi hasilnya, mendapatkan umpan balik dari pemerintah, kemudian rekomendasi menuju implementasi. Ini contoh yang dihasilkan oleh WRI di Ghana. Jadi hasil dari MEKAR dituangkan ke dalam suatu policy brief untuk pemerintahan negara, pemangku kepentingan di negara tersebut. Nah, ini kenapa validasi hasil diperlukan, kenapa dibutuhkan, saya pikir cukup umum. Kemudian juga kenapa umpan balik tingkat lokal diperlukan, itu semuanya sudah dimasukkan juga di metode ini gitu, sehingga harapannya orang-orang bisa mengaplikasikannya dengan mudah, tapi pada saat yang bersamaan juga bisa mengadaptasikannya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Rekomendasi dan implementasi seperti apa ini contoh yang dilakukan di Ghana. Nah, sekarang saya ingin masuk ke Indonesia. Itu cukup panjang tadi pengantarnya, tapi dari segi global maupun dari segi metodenya sendiri secara spesifik. Tapi kalau kita berbicara mengenai restorasi, sebenarnya ada banyak kegiatan yang terkait dengan restorasi di Indonesia. Bapak dan Ibu di sini mungkin pernah dengar reboisasi, penghijauan, reklamasi lahan bekas tambang, rehabilitasi. Nah, semuanya itu sebenarnya kalau kita merujuk pada definisi restorasi secara umum di tingkat global, semua itu masuk. Meskipun kalau kita lihat beberapa peraturan pemerintah,
definisi restorasi itu cukup sempit, jadi harus dengan jenis asli, hasilnya tidak boleh diperan kembali dan memulihkan ekosistem seperti kondisi aslinya. Jadi definisi legal restorasi sendiri di Indonesia itu sebenarnya agak jauh lebih sempit dibandingkan dengan definisi restorasi yang sudah berkembang dari segi debat-debat akademik gitu, di jurnal dan lain sebagainya. Nah, ini akan menimbulkan beberapa masalah yang akan saya ceritakan sesudah ini juga gitu. Kalau kita lihat, kalau saya lihat dari RPJMN-nya Indonesia 2015-2019 sebenarnya ada banyak target untuk restorasi yang dimiliki oleh pemerintah. Misalnya kita bicara rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi bagaimana hutan dan lahan yang kritis itu bisa direstorasi. Termasuk di sini reklamasi lahan bekas tambang, restorasi mangrove itu targetnya besar, 5,5 juta hektar. Kemudian pemulihan ekosistem di kawasan konservasi di Suaka Marga Satwa, cagar alam, taman nasional, itu juga pemerintah punya targetnya. Bahkan pemerintah punya target yang terkait dengan kemitraan atau dengan CSR. Restorasi ekosistem ini juga menarik. Ini adalah suatu skema yang unik untuk Indonesia sebenarnya. Jadi pemerintah itu memiliki IUPHKRE, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. Jadi pihak swasta diberikan izin, diberikan konsesi untuk merestorasi ekosistem seperti kondisi semula. Ini kalau Bapak dan Ibu pernah dengar rimba makmur utama, rimba raya, perusahaan yang bergerak di bidang sebenarnya kaitannya dengan carbon credit, itu mereka izin usahanya adalah izin usaha restorasi ekosistem. Kita juga tahu pemerintah Indonesia saat ini cukup aktif dengan dua inisiatif besar. Yang satu perhutanan sosial, yang satu TORA, tanah objek reforma agraria. Kalau perhutanan sosial itu kan di area hutan. Bagaimana mengalokasikan, memberikan akses masyarakat, akses hutan ke masyarakat supaya itu bisa berguna secara ekonomi dan sosial. Dan target pemerintah itu 12,7 juta hektar. Dan karena restorasi itu juga bicara mengenai fungsi sosial, fungsi ekonomi, banyak pihak juga berpendapat perhutanan sosial itu sebenarnya juga bentuk restorasi juga gitu. Kemudian Bapak dan Ibu juga mungkin tahu pemerintah tahun lalu mendirikan BRG, Badan Restorasi Gambut. Nah, jadi restorasi di sini disebutkan secara spesifik dan targetnya adalah 2 juta hektar. Nah, saat ini yang menarik adalah KLHK tengah menghitung potensi pledge Indonesia untuk Bond Challenge yang akan diumumkan di suatu acara event regional Asia Pasifik di Palembang bulan April 2017. Jadi KLHK sedang menyiapkan semacam brief untuk presiden untuk bilang ikrar atau pledge Indonesia untuk Bond Challenge itu berapa sih? Nah, Bond Challenge itu apa? Bond Challenge itu sebenarnya adalah suatu gerakan global. Jadi ini mungkin mirip-mirip dengan Aichi Biodiversity Target, mirip-mirip dengan SDG juga, tapi sifatnya jauh lebih luas, tidak mengikat. Jadi restorasi kan sudah menjadi suatu term yang lumayan seksi beberapa tahun terakhir ini di bidang kehutanan gitu. Mirip dengan ketika Red Plus dulu mulai muncul. Jadi di tingkat global itu ada upaya untuk merestorasi hutan yang terdeforestasi, terdegradasi. Targetnya itu 150 juta hektar sebelum tahun 2020. Nah, banyak negara itu sudah memasukkan pledge-nya ke sini gitu. Misalnya Brazil 12 juta hektar baru diumumkan pada saat di COP 22 kemarin gitu misalnya. Nah, ini bahkan targetnya sudah dinaikkan di tahun 2014 itu lewat New York Declaration. Sekarang targetnya adalah 350 juta lahan terrestorasi sebelum tahun 2030. Nah, Indonesia belum ada ikrar atau pledge untuk Bond Challenge ini. Nah, karena Indonesia kebetulan akan jadi tuan rumahnya, jadi Indonesia merasa harus melakukan ikrar atau pledge Bond Challenge di acara nanti daripada malu gitu. Misalnya ini yang WRI Indonesia kebetulan juga terlibat di dalamnya, karena kalau kita lihat tadi itu yang target restorasi ini sebenarnya ini banyak double countingnya juga kalau kita lihat di peta. Itu targetnya di mana
dengan apa yang dengan target ini tuh banyak yang overlapping, jadi ini perlu dihitung juga oleh pemerintah kita sebelum kita mendeklarasikan pledge untuk Bond Challenge ini. Nah, ini sedikit data untuk Indonesia. Kita tahu dari datanya Global Forest Watch BRI, 16 juta hektar kecepatan pohon Indonesia atau seluas 30 kali wilayah Pulau Bali hilang antara tahun 2000 dan 2012. 53% dari hutan yang hilang itu menjadi lahan kritis atau lahan terdegradasi. Kalau data resminya KLHK sendiri, tahun 2013 itu ada 24,3 juta lahan kritis dan sangat kritis di Indonesia. Visi restorasi Indonesia kalau menurut WRI gimana sih? Kalau menurut kami sendiri ya sebenarnya mirip dengan tadi visi global tadi yang kami tunjukkan di awal, tapi kami pikir warna tani dan kehutanan sosial atau agroforestry itu punya peranan yang penting di Indonesia, dan ini cocok dengan nawacitanya Jokowi juga. Tentunya tapi butuh ada banyak kajian-kajian lebih lanjut tentang itu juga, pro dan kontranya apa, dan ini saya pikir banyak teman-teman yang akademisi, teman-teman di forum kajian pembangunan juga bisa membantu juga gitu melihat visi ini secara keseluruhan. Kadang-kadang kan juga muncul misalnya ide, ini saya tahu dari zaman SBY sudah banyak muncul ide land swap misalnya, bagaimana lahan yang ternyata di APL, di area penggunaan lain itu ada hutan yang masih bagus, kenapa itu nggak di swap gitu misalnya dengan hutan yang masuk kawasan hutan, jadi forest estate dari kategori legal pemerintah Indonesia, yang hutan yang sudah rusak tapi masuk dalam kawasan hutan, apakah mungkin itu bisa di swap dengan yang hutan yang bagus tapi berada di APL, area penggunaan lain gitu misalnya. Ini juga menjadi bagian dari, saya pikir menjadi pertanyaan yang bisa dikembangkan lebih jauh juga. Kita coba lihat dari pengalaman atau implementasi restorasi Indonesia dari zaman dulu gitu. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu juga mungkin pernah dengar dulu zaman era Orde Baru itu ada dana jaminan reboisasi, kemudian ada tata guna hutan kesepakatan, ketika disepakati yang area ini akan direstorasi, area ini untuk produksi dan lain sebagainya. Ada program tebang pilih tanam Indonesia dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah berbagai macam kebijakan yang mempengaruhi atau terkait dengan inisiatif restorasi di Indonesia. Pada era reformasi, ketika daerah diberikan kesempatan lebih besar untuk menyusun rencana tata ruangnya, itu ada kesempatan, jadi daerah diberikan payung hukumnya untuk penerapan restorasi di tingkat provinsi maupun kabupaten. Di tingkat nasional juga pada era reformasi, Bapak Ibu mungkin pernah dengar misalnya ada Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Habis itu misalnya ada atau warna tani, bisa mangrove dan lain sebagainya. Ini juga menjadi bagian dari metode evaluasi kesempatan restorasi ini. Kemudian berikutnya, ya ini masih mirip dengan yang tadi di wilayah hutan, itu intervensinya seperti apa, di area pertanian seperti apa, di lereng, sungai, rawa, area pesisir seperti apa. Ini menjadi bahasan dari tim yang melakukan tentang tersebut tadi. Nah, di Ghana misalnya kita bisa mendapatkan, contohnya di sini kita bisa mendapatkan list dari berbagai opsi intervensi restorasi yang ada berdasarkan tata guna lahan saat ini gitu. Misalnya untuk yang agroforestry itu kan bisa didetailkan lagi gitu. Misalnya agroforestry-nya itu apa? Penanaman tumpang sari antara kakao misalnya dengan jagung atau tanaman lain. Kemudian silvopasture, bagaimana menggabungkan misalnya penanaman suatu tanaman komoditas dengan peternakan gitu misalnya. Ini menjadi hal yang bisa harus dipertimbangkan juga ketika melakukan analisa metode evaluasi kesempatan restorasi ini. Nah, fase keduanya itu adalah pengumpulan dan analisa data. Itu mulai dari kita mencari tahu sumber datanya sudah lengkap atau belum, apa yang perlu dicari, analisa spasial, ekonomi, karbonnya perlu dilakukan juga, dan termasuk di
di sini ada analisa faktor keberhasilan kunci. Ini lebih ke kajian legal dan kajian sosialnya juga. Yang terakhir ada analisa keuangan. Kalau kita lihat pengumpulan data, kan restorasi bukan topik baru juga, dan seringkali dari zaman dulu itu sudah ada proyek yang terkait restorasi tapi dengan nama yang berbeda. Nanti juga saya akan ngomong dalam kaitannya dengan konteks Indonesia. Tapi ini sebagai contoh gitu, ini di Afrika gitu kan sudah banyak proyek-proyek yang berlangsung sebelumnya. Ini data-data dari proyek-proyek yang sudah ada itu tentunya harus dimasukkan juga gitu untuk pada tahap ini. Kemudian tadi sumber datanya seperti apa? Datanya tentunya yang kita butuhkan data fisik dan ekologi, sosial ekonomi, kebijakan, legal dan kelembagaan juga. Kalau itu sudah ada, tentunya kita pakai yang sudah ada. Kita tidak ingin reinvent the wheel kan. Tapi kalau belum ada, tentu diperlukan upaya khusus, misalnya survei tambahan, question dan lain sebagainya untuk mengambil data yang belum tersedia. Analisa spasial ini tentunya kita butuh juga supaya kita bisa, karena ini terkait dengan sistem informasi geografis atau GIS, semua kita bicara peta. Jadi peta yang menjadi mata uangnya ketika kita berbicara dengan banyak pihak di mana sih restorasi yang dilakukan dan seperti apa, berdasarkan tata guna lahan yang ada dan tata guna lahan di masa depan yang diinginkan. Kebetulan WLI sendiri kuatnya itu adalah di bidang analisa spasial. Kalau Bapak dan Ibu mungkin pernah melihat Global Forest Watch, di mana data-data tutupan hutan itu bisa diakses secara terbuka untuk negara-negara tropis termasuk Indonesia. Kita banyak mengandalkan data-data seperti itu, termasuk juga untuk melihat potensi tentang ini gitu. Nah ini contoh aja di Meksiko dari hasil Mekar, aplikasi Mekar atau Roam, itu kita bisa tahu area yang punya potensi besar untuk pelaksanaan restorasi itu di mana aja sih. Ini semakin gelap warnanya itu semakin besar potensinya ini untuk Meksiko contohnya, satu negara. Kemudian analisa ekonomi, jadi seperti biasa cost benefit analysis. Buat kami penyusun metode evaluasi kesempatan restorasi ini adalah suatu analisa penting karena bisa memberikan playing field yang rata untuk membandingkan nilai pasar maupun non pasar gitu sih. Dan pada saat yang bersamaan kita memvaluasi produk serta jasa ekosistem yang mendukung sektor-sektor penting lainnya. Kadang-kadang ketika kita berbicara dengan berbagai stakeholders, kayak mereka tidak sadar kan tentunya sebenarnya berapa besar sih manfaat yang bisa didapatkan dari restorasi. Yang dengan melakukan analisa CBA ini adalah suatu hal yang kami pikir sangat penting untuk melakukan kajian restorasi. Jadi kita bisa melakukan perbandingan antara restorasi dengan mungkin business as usual, atau ketika tanahnya tidak direstorasi tapi digunakan untuk tata guna lahan yang lain, itu kita bisa melakukan analisanya secara fair, secara adil. Tentunya kita melihat macam-macam yang kita lihat dalam hal cost-nya. Misalnya tentunya ada opportunity cost, ada transition cost, ada implementation cost-nya juga berapa. Berikutnya ini sebagai contoh aja, ada pengembangan lanjutan dari CBA gitu yang sudah dikembangkan WRI, IUCN dan beberapa mitra lain gitu. Misalnya kami membuat peta tematik analisa ekonomi di mana kami bisa melihat valuation dari jasa lingkungan sama trade-off-nya apa, dan dari suatu hal yang lebih komprehensif melihatnya. Nah itu analisa ekonomi. Berikutnya analisa karbon. Untuk analisa karbon sebenarnya banyak di sana metode yang bisa digunakan, tapi kami banyak menggunakan metode estimasi IPCC karena ini yang berlaku secara global. IPCC ini Intergovernmental Panel on Climate Change. Mereka juga sudah membuat kriteria bagaimana sih mengukur besaran karbon dari biomasa di atas dan di bawah tanah gitu. Dan ada beberapa tipe pemodelan, tier 1, tier 2, tier 3 ini
merujuk kepada sistem inventarisasi karbon yang tingkat akurasinya itu berbeda-beda. Yang saat ini yang paling simple gitu. Jadi menggunakan misalnya emission factor berapa, tinggal kita kalikan dengan jumlah lahan yang ingin diubah berapa, itu langsung kita bisa dapat angkanya. Tapi di luar sana ini banyak sebenarnya analisa karbon yang bisa dipakai, termasuk untuk misalnya jual beli karbon credit mechanism sebagai contoh. Nah ini estimasi potensi penyerapan karbon dalam juta ton CO2 dari berbagai opsi intervensi restorasi. Ini contoh yang untuk di Afrika. Jadi kami juga melakukan pemodelan itu untuk Afrika. Kemudian ini kurva pengurangan karbon akibat restorasi dan biaya manfaat terkait. Jadi kita bisa lihat di sini manfaat bersih. Jadi potensi penyerapan CO2-nya itu berapa dari masing-masing intervensi restorasi, dan manfaatnya dari ketika itu sudah divaluasi dalam sedis Ghana, mata uangnya Ghana itu berapa. Nah kalau kita lihat di sini yang paling luas sebagai contoh ini yang AF depannya. AF ini agroforestry. Jadi manfaat karbonnya yang bisa didapatkan, penyerapan karbon yang bisa didapatkan dari restorasi dari agroforestry itu tinggi, tapi biayanya itu juga tidak terlalu tinggi di sini. Berikutnya diagnosis faktor kunci pendukung restorasi. Jadi di sini ini kami melihat beberapa pertanyaan kunci yang kaitannya dengan yang memotivasi orang melakukan restorasi itu apa aja sih? Faktor-faktor pemungkinnya untuk restorasi itu apa aja? Untuk mendukung implementasinya biar sukses itu seperti apa aja? Yang kami lakukan adalah kami punya questionnaire yang kemudian dipakai bersama oleh para pemangku kepentingan, didiskusikan bersama. Kemudian jawabannya itu nanti biasanya untuk memudahkan kita pakai sistem traffic light, ya, tidak, mungkin. Kalau yang jawabannya iya, itu kita kasih warna hijau, yang kuning itu yang maybe, yang merah itu yang tidak gitu. Jadi contohnya misalnya sebagai contoh gitu, apakah masyarakat apakah kebijakan selama ini yang ada itu sudah mendukung restorasi atau enggak. Itu biasanya ada misalnya pertanyaan mengenai tenurial. Apakah faktor tenurial di suatu tempat itu sudah jelas sehingga restorasi bisa dilakukan? Kalau itu sudah jelas, itu misalnya regulasinya mendukung baik di tingkat pusat, di tingkat daerah, misalnya di kabupaten atau provinsi. Kalau sudah jelas itu berarti warna hijau. Tapi kalau belum itu warna kuning. Nah di situ tapi kita tentunya ada narasinya. Kira-kira kenapa ini masih warna kuning, kenapa ini masih warna merah gitu. Jadi ini sebagai contoh untuk memudahkan kita ketika memutuskan opsi restorasi yang tepat seperti apa sih gitu. Ini contoh juga sama seperti yang tadi ketika kita melakukannya di Rwanda. Kemudian berikutnya analisa keuangan dan pendanaan. Kalau kita mau mendukung strategi restorasi, tentu kita harus melihat sumber pendanaan yang memungkinkan untuk membiayai itu dari mana aja. Apakah dari lembaga donor, dari dana multilateral, dari CSR-nya perusahaan, dari perorangan atau warga, itu harus menjadi bahan pertimbangan. Kita lihat yang kira-kira sudah ada apa aja, atau yang kedepannya kira-kira akan ada seperti apa. Tentu kita harus melihat mekanismenya juga gitu. Apakah itu pinjaman, obligasi, hibah dan lain sebagainya. Kemudian manfaatnya, dan atau misalnya apabila ini terkait dengan penjualan hasil hutan bukan kayu atau hasil hutan kayu dari suatu tempat yang direstorasi, kita juga mesti melihat apakah pasarnya ada atau tidak gitu. Kemudian dari segi jasa lingkungan, ini kan terkait tadi dengan cost benefit analysis, itu manfaatnya apa aja sih. Kemudian dari situ sumber pendanaan yang mungkin bisa terkait dengan payment for ecosystem services gitu misalnya. Ini juga menjadi bahan pertimbangan. Caranya seperti apa, jalur pendananya seperti apa, itu juga hal yang dibicarakan dari MEKAR ini, metode evaluasi kesempatan
pemanfaatan restorasi. Terus fase yang terakhir adalah kita bicara mengenai hasil dan rekomendasi, kita bicara mengenai validasi hasilnya, mendapatkan umpan balik dari pemerintah, kemudian rekomendasi menuju implementasi. Ini contoh yang dihasilkan oleh WRI di Ghana. Jadi hasil dari mekar dituangkan ke dalam suatu policy brief untuk pemerintahan negara, pemangku kepentingan di negara tersebut. Nah, ini kenapa validasi hasil diperlukan, kenapa dibutuhkan, saya pikir cukup umum. Kemudian juga kenapa umpan balik tingkat lokal diperlukan, itu semuanya sudah dimasukkan juga di metode ini gitu, sehingga harapannya orang-orang bisa mengaplikasikannya dengan mudah, tapi pada saat yang bersamaan juga bisa mengadaptasikannya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Rekomendasi dan implementasi seperti apa ini contoh yang dilakukan di Ghana. Nah, sekarang saya ingin masuk ke Indonesia. Itu cukup panjang tadi pengantarnya, tapi dari segi global maupun dari segi metodenya sendiri secara spesifik. Tapi kalau kita berbicara mengenai restorasi, sebenarnya ada banyak kegiatan yang terkait dengan restorasi Indonesia. Bapak dan Ibu di sini mungkin pernah dengar reboisasi, penghijauan, reklamasi lahan bekas tambang, rehabilitasi. Nah, semuanya itu sebenarnya kalau kita merujuk pada definisi restorasi secara umum di tingkat global, semua itu masuk. Meskipun kalau kita lihat beberapa peraturan pemerintah, definisi restorasi itu cukup sempit, jadi harus dengan jenis asli, hasilnya tidak boleh diperan kembali dan memulihkan ekosistem seperti kondisi aslinya. Jadi definisi legal restorasi sendiri di Indonesia itu sebenarnya jauh lebih sempit dibandingkan dengan definisi restorasi yang sudah berkembang dari segi debat-debat akademik gitu, di jurnal dan lain sebagainya. Nah, ini akan menimbulkan beberapa masalah yang akan saya ceritakan sesudah ini juga gitu. Kalau kita lihat, kalau saya lihat dari RPJMN-nya Indonesia 2015-2019 sebenarnya ada banyak target untuk restorasi yang dimiliki oleh pemerintah. Misalnya kita bicara rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi bagaimana hutan dan lahan yang kritis itu bisa direstorasi. Termasuk di sini reklamasi lahan bekas tambang, restorasi mangrove itu targetnya besar, 5,5 juta hektar. Kemudian pemulihan ekosistem di kawasan konservasi di Suaka Marga Satwa, cagar alam, taman nasional, itu juga pemerintah punya targetnya. Bahkan pemerintah punya target yang terkait dengan kemitraan atau dengan CSR. Restorasi ekosistem ini juga menarik. Ini adalah suatu skema yang unik untuk Indonesia. Jadi pemerintah itu memiliki IUPH KRE, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. Jadi pihak swasta diberikan izin, diberikan konsesi untuk merestorasi ekosistem seperti kondisi semula. Ini kalau Bapak dan Ibu pernah dengar Rimba Makmur Utama, Rimba Raya, perusahaan yang bergerak di bidang sebenarnya kaitannya dengan carbon credit, itu mereka izin usahanya adalah izin usaha restorasi ekosistem. Kita juga tahu pemerintah Indonesia saat ini cukup aktif dengan dua inisiatif besar. Yang satu perhutanan sosial, yang satu TORA, tanah objek reforma agraria. Kalau perhutanan sosial itu kan di area hutan, bagaimana mengalokasikan, memberikan akses masyarakat, akses hutan ke masyarakat supaya itu bisa berguna secara ekonomi dan sosial. Dan target pemerintah itu 12,7 juta hektar. Dan karena restorasi itu juga bicara mengenai fungsi sosial, fungsi ekonomi, banyak pihak juga berpendapat perhutanan sosial itu sebenarnya juga bentuk restorasi juga gitu. Kemudian Bapak dan Ibu juga mungkin tahu pemerintah tahun lalu mendirikan BRG, Badan Restorasi Gambut. Nah, jadi restorasi di sini disebutkan secara spesifik dan targetnya adalah 2 juta hektar. Nah, saat ini yang menarik adalah KLHK tengah menghitung potensi pledge Indonesia untuk Bond Challenge.
yang akan diumumkan di suatu acara event regional Asia Pasifik di Palembang bulan April 2017. Jadi Caracas sedang menyiapkan semacam brief untuk presiden untuk bilang ikrar atau pledge Indonesia untuk Bond Challenge itu berapa sih? Nah, Bond Challenge itu apa? Bond Challenge itu sebenarnya adalah suatu gerakan global. Jadi ini mungkin mirip-mirip dengan Aichi Biodiversity Target, mirip-mirip dengan SDG juga, tapi sifatnya jauh lebih luas, tidak mengikat. Jadi restorasi kan sudah menjadi suatu term yang lumayan seksi beberapa tahun terakhir ini di bidang kehutanan gitu. Mirip dengan ketika Red Plus dulu mulai muncul. Jadi di tingkat global itu ada upaya untuk merestorasi hutan yang terdeforestasi, terdegradasi. Targetnya itu 150 juta hektar sebelum tahun 2020. Nah, banyak negara itu sudah memasukkan pledge-nya ke sini gitu. Misalnya Brazil 12 juta hektar baru diumumkan pada saat di COP 22 kemarin gitu misalnya. Nah, ini bahkan targetnya sudah dinaikkan di tahun 2014 itu lewat New York Declaration. Sekarang targetnya adalah 350 juta lahan terrestorasi sebelum tahun 2030. Nah, Indonesia belum ada ikrar atau pledge untuk Bond Challenge ini. Nah, karena Indonesia kebetulan akan jadi tuan rumahnya, jadi Indonesia merasa harus melakukan ikrar atau pledge Bond Challenge di acara nanti daripada malu gitu. Misalnya ini yang WRI Indonesia kebetulan juga terlibat di dalamnya, karena kalau kita lihat tadi itu yang target restorasi ini sebenarnya ini banyak double countingnya juga kalau kita lihat di peta. Itu targetnya di mana dengan apa yang dengan target ini tuh banyak yang overlapping. Jadi ini perlu dihitung juga oleh pemerintah kita sebelum kita mendeklarasikan pledge untuk Bond Challenge ini. Nah, ini sedikit data untuk Indonesia. Kita tahu dari datanya Global Forest Watch WRI, 16 juta hektar pencemaran pohon Indonesia atau seluas 30 kali wilayah Pulau Bali hilang antara tahun 2000 dan 2012. 53% dari hutan yang hilang itu menjadi lahan kritis atau lahan terdegradasi. Kalau data resminya KLHK sendiri, tahun 2013 itu ada 24,3 juta lahan kritis dan sangat kritis di Indonesia. Visi restorasi Indonesia kalau menurut WRI gimana sih? Kalau menurut kami sendiri ya sebenarnya mirip dengan tadi visi global tadi yang kami tunjukkan di awal. Tapi kami pikir warna tani dari kehutanan sosial atau agroforestry itu punya peranan yang penting di Indonesia, dan ini cocok dengan nawacitanya Jokowi juga. Tentunya tapi butuh ada banyak kajian-kajian lebih lanjut tentang itu juga, pro dan kontranya apa. Dan ini saya pikir banyak teman-teman yang akademisi, teman-teman di forum kajian pembangunan juga bisa membantu juga gitu melihat visi ini secara keseluruhan. Kadang-kadang kan juga muncul misalnya ide, ini saya tahu dari zaman SBY sudah banyak muncul ide land swap misalnya. Bagaimana lahan yang ternyata di APL, di area pembangunan lain itu ada hutan yang masih bagus. Kenapa itu nggak di swap gitu misalnya dengan hutan yang masuk kawasan hutan, jadi forest estate dari kategori legal pemerintah Indonesia, yang hutan yang sudah rusak tapi masuk dalam kawasan hutan, apakah mungkin itu bisa di swap dengan yang hutan yang bagus tapi berada di APL, area pembangunan lain gitu misalnya. Ini juga menjadi bagian dari, saya pikir menjadi pertanyaan yang bisa dikembangkan lebih jauh juga. Kita coba lihat dari pengalaman atau implementasi restorasi Indonesia dari zaman dulu gitu. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu juga mungkin pernah dengar dulu zaman era Orde Baru itu ada dana jaminan reboisasi, kemudian ada tata guna hutan kesepakatan. Ketika disepakati, yang area ini akan direstorasi, area ini untuk produksi dan lain sebagainya. Ada program tebang pilih tanam Indonesia dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah berbagai macam kebijakan yang mempengaruhi atau terkait dengan inisiatif restorasi di Indonesia. Pada era reformasi, ketika daerah diberikan kesempatan lebih
besar untuk menyusun rencana tata ruangnya, itu ada kesempatan, jadi daerah sebenarnya diberikan payung hukumnya untuk penerapan restorasi di tingkat provinsi maupun kabupaten. Di tingkat nasional juga pada era reformasi, Bapak Ibu mungkin pernah dengar misalnya ada Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Habis itu misalnya ada 1 juta hektar pohon. Jadi banyak proyek-proyek semacam itu. Jadi dari zaman Orde Baru sudah banyak yang seperti itu. Tapi kita lihat kan tentunya ada banyak kelemahannya juga. Ini sudah dibahas misalnya oleh Nawir et al. 2007. CIFOR sudah banyak menghasilkan penelitian mengenai ini juga. Kenapa kebijakan seperti ini banyak masalahnya. Misalnya yang gerakan rehabilitasi hutan dan lahan gitu, itu dilakukan penanaman, bibit-bibit dikasih ke masyarakat, tapi kemudian pemeliharaan hanya dilakukan selama setahun atau 2 tahun. APBN yang dikeluarkan untuk itu hanya selama 2 tahun. Jadi sesudah itu tidak ada pemeliharaan lebih lanjut. Padahal untuk beberapa spesies tanaman itu butuh pemeliharaan yang lebih lama sebelum kita bisa membiarkan itu untuk tumbuh dengan kuat dengan sendirinya. Ini sebagai contoh. Yang dana jaminan reboisasi, Bapak dan Ibu juga mungkin tahu itu dari dulu sampai sekarang itu masih mengendap juga gitu. Pemanfaatannya seperti apa itu masih menjadi masalah. Ini contoh-contoh aja beberapa tantangan implementasi tentang Indonesia. Kurang eratnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Area target atau strategi restorasi itu seringkali ditentukan atau dijalankan sendiri-sendiri. Jadi silonya banyak. Bahkan di antara KLHK, Direktorat Jenderal di KLHK sendiri yang sebenarnya banyak kaitan dengan restorasi itu seringkali tidak ngomong satu sama lainnya. Atau sebagai contoh misalnya yang lain untuk restorasi gambut di Kalimantan Tengah itu ada satu kanal, karena kalau untuk restorasi gambut itu kan fungsi hidrologi sangat penting. Ada satu kanal yang disekat supaya airnya bisa tetap tahan di gambut. Nah ini Presiden Jokowi sendiri datang ke sana. Nah yang menarik adalah beberapa bulan kemudian PU, Kementerian Pekerjaan Umum itu datang ke sana dan malah membuat kanal baru gitu. Padahal sebelumnya Jokowi datang memerintahkan ini kanalnya mesti disekat. Kalau itu bilangnya ke BRG dan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi silo, dan saya pikir ini adalah masalah yang cukup umum ditemukan di banyak tempat di Indonesia. Kemudian kurangnya insentif untuk restorasi yang sukses. Jadi faktor kunci ekonomi, pembiayaannya, sosial budaya itu masih banyak yang belum ada. Masalah tenurial seringkali menjadi penghambat. Kita tahu peta Indonesia ini, makanya kenapa sekarang ada inisiatif One Map gitu misalnya, satu peta, satu data, karena kita tahu itu masih banyak yang tumpang tindih dan ini mempengaruhi kegiatan-kegiatan seperti restorasi ini gitu. Banyak pihak masih juga skeptis terhadap manfaat yang bisa diperoleh dari pelaksanaan restorasi. Makanya saya pikir CBA ini menjadi penting di sini. Pembiayaan untuk restorasinya itu juga susah. Sekarang dana reboisasi yang dari zaman Orde Baru itu banyak yang itu mengendap sebesar 3 triliun rupiah. Nah sekarang ini mau dicoba lewat Badan Layanan Umum, tapi regulasinya sendiri pun masih belum jelas gitu, masih abu-abu. Jadi banyak pihak masih belum berani mengakses dana tersebut gitu, sebagai contoh. Berikutnya, nah sekarang saya ingin masuk ke penerapan mekar tadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama oleh URI dan IKRAF gitu. Nah karena kita bicara FLR, kita bicara restorasi hutan dan lahan, kita bicara mengenai lanskap. Nah lanskap itu kalau dari segi ekologi, das itu adalah suatu lanskap juga, daerah aliran sungai. Jadi kita mencoba melakukan ini perencanaan restorasi di das Musi dan das Batanghari. Nah itu kita melakukannya supaya tujuannya itu memperkuat kapasitas pemangku kepentingan di dua lanskap tersebut untuk melakukan restorasi melalui proses yang inklusif, integratif, dan berbasiskan data serta informasi yang cukup, yang sahih gitu. Nah pendekatannya pendekatan pengelolaan tentang lahan berbasis daerah aliran sungai di das Musi dan das Batanghari.
Berikutnya yang kami libatkan mitra kuncinya di tingkat DAS ini adalah Forum DAS. Ini namanya untuk Forum DAS Sumatera Selatan. Kenapa kami bermitra dengan Forum DAS? Karena pertama, Forum DAS Sumatera Selatan ini punya legal standing yang kuat, SK-nya lewat Gubernur Sumatera Selatan. Anggotanya itu juga cukup diverse juga. Ada institusi pemerintahan Bapeda, misalnya di sana Dinas Kehutanan, di sana Dinas PU, provinsi ada di sana, LSM, dan akademisi berbagai dosen itu juga menjadi bagian dari tingkat DAS, dari Forum DAS ini. Kemudian berikutnya dan bahkan mereka juga sudah melakukan beberapa kegiatan, misalnya menginisiasi penerbitan perda untuk manajemen DAS terpadu di Musi yang banyak membicarakan mengenai upaya restorasi juga. Proyeknya sendiri namanya FLORAS, Forest and Landscape Opportunities, Forest and Landscape Restoration Opportunities Assessment. Nah, ini tahapannya seperti apa? Sebenarnya ini pada intinya adalah sama dengan yang mutar tadi saya sebutkan, yang sudah saya contohkan gitu. Tapi di sini kalau mungkin yang agak berbeda, kita juga selain kita coba di tingkat lanskap, tapi kita juga coba di tingkat tapak. Jadi untuk memvalidasi apa yang sudah kita lakukan pada tingkat lanskap, kita juga berbicara dengan pemangku kepentingan di tingkat tapak, seperti misalnya pengelola KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan, berbicara dengan beberapa bupati juga untuk memvalidasi apa yang dilakukan oleh teman-teman pada tingkat provinsi. Bagaimana kita melakukannya? Ini untuk yang tingkat lanskap ini kita gabungkan dengan Lumens. Lumens ini sebenarnya adalah suatu perangkat yang dibuat oleh ICRAF. Jadi sebenarnya ini adalah perangkat Land Use Planning for Multiple Environmental Services. Jadi pemodelan melihat ex ante impact dari kegiatan-kegiatan atau pengambilan atau suatu kebijakan yang terkait dengan tata guna lahan itu seperti apa. Kira-kira ke depannya skenario yang ada seperti apa. Nah, ini dimasukkan juga ke perangkat Lumens milik ICRAF. Tadi yang di tingkat tapak kita memakai participatory rural appraisal sama market assessment juga. Berikutnya yang paling pertama kan adalah proses penentuan cakupan dan tujuan restorasi. Nah, ini kami melakukan FGD atau focus group discussion supaya kita bisa tahu permasalahan utama di diskusi itu apa aja sih, kemudian bentuk-bentuk upaya restorasi yang pernah atau sedang dilakukan, serta kenapa itu gagal atau sukses itu seperti apa aja. Dan juga berikutnya kita merumuskan bersama-sama tujuan restorasi diskusi, keluaran yang diharapkan, sama kriteria intervensi yang diinginkan itu seperti apa. Jadi kami banyak dalam FGD itu benar kita berusaha separtisipatif mungkin di sana. Berikutnya permasalahan dan fungsi ini sebagai contoh apa yang kami lakukan gitu. Jadi para pihak di sana diminta untuk brainstorming masalah dan fungsi itu apa aja dan tempatnya itu ada di mana aja gitu. Dan kira-kira pemicunya apa. Nah di situ kita bisa tahu dari exercise tadi, ternyata di diskusinya paling besar masalahnya adalah banjir, disusul dengan kebakaran hutan dan lahan, disusul dengan longsor. Itu ditunjukkan juga di peta itu kira-kira tempatnya itu ada di mana gitu, apa permasalahan ini terjadi, sehingga kita bisa lebih tepat sasaran dalam menentukan target restorasi kita. Kemudian berikutnya, ya ini sebagai contoh aja dari permasalahan diskusi seperti apa aja tadi, banjir, longsor, kebakaran, tempatnya di mana aja. Makin gelap itu risknya. Ini menurut teman-teman dari FGD itu di mana aja. Dan tentunya ini juga kita gabungkan dengan data-data biofisika juga untuk melihat apakah data-data sains, data-data biofisika itu sama dengan apa yang dikatakan teman-teman melalui FGD tadi itu. Jadi Mekar sendiri kalau saya melihatnya itu adalah suatu cara untuk menggabungkan best available science dengan local knowledge yang jadi local wisdom juga gitu. Ini FGD semacam ini menjadi cara untuk mempertemukan keduanya. Berikutnya
ya ternyata setelah kita rumuskan bersama, tujuan restorasi diskusi adalah untuk memulihkan fungsi diskusi melalui pencegahan kebakaran dan pemulihan area bekas terbakar, peningkatan kualitas resapan air di daerah hulu, dan peningkatan area resapan air di daerah hilir. Ini yang disepakati bersama oleh Forum DAS dan teman-teman di tingkat tapak juga sebenarnya. Kemudian berikutnya masih bagian dari fase 1 juga dari bekal itu, menentukan potensi, prioritas, dan opsi restorasi. Nah, kalau kita kembali lagi ke definisi restorasi, itu kan yang ingin kita pulihkan adalah fungsinya. Makanya kalau kita berbicara mengenai pemulihan fungsi, kita juga harus menilai tingkat degradasi fungsi di sebuah bentang lahan. Nah, gimana cara menilai tingkat degradasi fungsi? Salah satu cara yang menurut kami cukup cepat tapi juga cukup akurat itu bisa dilakukan melalui penilaian silang antara fungsi yang direncanakan, jadi berdasarkan RT RW satu tempat itu fungsinya apa sih dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena kan kita punya data satelit, citra satelit misalnya, yang bisa menunjukkan kondisi di lapangan seperti apa. Apakah yang harusnya kawasan konservasi itu benar-benar kawasan konservasi, hutannya bagus, atau itu misalnya sudah jadi hutan tanaman gitu. Nah, ini kita melakukan penilaian silang, kita lihat gitu. Jadi tiap-tiap orang melihat memberikan pendapat mengenai kalau di suatu tempat misalnya fungsi yang diharapkan harusnya A, tapi ternyata sudah jadi B, itu apakah harus jadi A lagi? Itu juga menjadi bahan diskusi, dan kemudian cara untuk menjadi A lagi seperti apa? Atau kalau itu harus dialihkan fungsinya ke fungsi C gitu misalnya, fungsi C-nya ini apa gitu. Nah, ini yang dibahas bersama-sama dengan teman-teman di lapangan juga. Jadi ada penilaian secara partisipatif terhadap opsi-opsi restorasi berbasiskan pengetahuan dan kearifan lokal para pemangku kepentingan. Nah, ini contoh peta potensinya. Kita bisa tahu yang mana sih tempat yang kira-kira pas supaya kita bisa melakukan regenerasi alami, yang mana yang regenerasi alaminya itu butuh bantuan, yang mana bisa dilakukan dengan pengayaan spesies gitu misalnya, yang mana bisa dilakukan dengan reklamasi atau rehabilitasi atau penanaman mangrove misalnya. Nah, ini contohnya kita hasilnya ini seperti ini, dan ini sudah dipresentasikan juga pas COP22 kemarin oleh Pak Gubernur di Marrakesh juga, peta potensi restorasi untuk diskusi. Nah, apa sih yang sedang berlangsung sekarang? Yang sedang dilakukan pada tingkat DAS, analisa faktor pemicu degradasi fungsi di diskusi dan perhitungan ex ante impact-nya berdasarkan peta potensi yang sudah dihasilkan. Kemudian di tingkat TAPA itu kita melakukan analisa RD, Restoration Diagnostic Tool tadi yang saya bilang ada pakai traffic light system, merah, kuning, dan hijau. Kita juga melakukan identifikasi preferensi dan opsi restorasi, profil sosial ekonomi, preferensi komoditas, rantai pasar dan manfaatnya, value chain-nya itu menjadi hal yang kita lihat juga, termasuk di sini tentunya analisa karbon dan analisa biaya manfaat juga gitu. Dan terakhir kami juga melakukan konsultasi publik secara berkala, dan di akhirnya nanti ketika proyek ini akan berakhir, kami akan melakukan validation workshop sama dialog financial, jadi mempertemukan para pihak di sana dengan kira-kira pihak yang bisa mendanai kegiatan restorasi ke depannya gitu. Nah, ini yang saat ini sedang berlangsung. Teman-teman craft di sana sedang banyak melakukan, data-datanya sudah ada tapi masih kami analisa sekarang. Kemudian ini cuma memberikan contoh aja, bahkan yang tadi yang restoration diagnostic tool yang tadi ada light system merah kuning hijau itu juga sudah kami jadikan suatu app juga. Jadi ada toolsnya yang bisa dilakukan ketika masyarakat bersama-sama bertemu, para pemangku kepentingan bertemu di lapangan, mereka bisa bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait faktor sosial, ekonomi, dan politik pendukung restorasi atau penghambat restorasi dengan mudah dengan di HP-nya mereka gitu.
Kemudian yang terakhir, ini catatan awal kami dari hasil kami melakukan mekar selama sekitar 6 bulan terakhir gitu. Jadi kalau kami lihat ternyata itu ada banyak sekali umpan balik dan keterkaitan antara tingkat makro di sini adalah DAS atau lanskap atau provinsi dengan tingkat meso kabupaten dan tingkat mikro. Jadi di tapaknya atau di KPH Kesatuan Pengelolaan Hutan terkait kebijakan restorasi. Karena tiap-tiap unit tersebut kan punya rencana jangka panjang, rencana jangka menengah tersendiri. Nah ini di sana itu banyak sekali sebenarnya hal-hal yang terkait restorasi, tapi sinkronisasi perencanaan restorasi di antara 3 tahap tersebut, 3 unit tersebut itu masih banyak yang masih kurang. Jadi sinkronisasi itu sangat penting gitu. Nah pada akhirnya kami juga nanti akan melakukan workshop di tingkat nasional supaya kita pembelajaran dari perencanaan restorasi di Sumsel sama Jambi ini bisa menjadi masukan bagi perencanaan kebijakan restorasi di tingkat nasional diambil oleh KLHK, BRG dan lain sebagainya. So ini sih dari saya mungkin itu saja.